Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada majelis kajian kitab Risalah Ma'rifat, karya guru kita bersama Syekh Haji Syihabuddin Syah, atau biasa dikenal dengan Abu Kumala. Beliau adalah salah satu murid Abu Ya Mudawali yang dikenal ahli bagian tauhid. Beliau banyak juga mengarang kitab-kitab lain selain daripada Risalah Ma'rifah. Ada beliau karang yaitu kitab Wadifah Abu Ya Mudawali, kitab berkenaan dengan khutbah Jum'ah, begitu. Khutbah Jum'ah wajib dengan bahasa Arab, dan banyak karya-karya beliau lainnya. Ada yang sudah dipublikasi, ada yang tidak. Sekarang kita lanjutkan, yaitu usaha mencapai ma'rifah. Bagaimana kita usaha untuk lebih mengenal Allah. Karena bahagia kita hidup di dunia ini atau mendapat surga bila sudah kita ma'rifah kepada Allah. Ketenangan hidup didapat oleh orang-orang yang telah mengenal Allah. Beliau, guru kita, semoga Allah meluaskan kubur beliau, mengatakan, sebagaimana yang sudah kita maklumi, bahwa ma'rifah itu ialah satu bentuk keyakinan yang sesuai dengan yang sebenarnya, serta mempunyai keterangan-keterangan, maka untuk itu mutlak diperlukan 4 perkara sebagai syarat, yaitu akal. Ini ada 4 perkara usaha kita mencapai ma'rifah kepada Allah, yaitu yang pertama dengan akal, yang kedua dengan alam, yang ketiga memikirkan, yang keempat bantuan Allah. Jika salah satu dari yang 4 perkara ini tidak ada, maka ma'rifah itu tidak mungkin diperoleh. Oleh karena akal itu adalah alat bagi orang yang mau berpikir. Alam itu adalah objek, yaitu tempat operasi akal. Memikirkan itu adalah usaha dari seseorang, dan berhasil atau tidaknya tergantung kepada bantuan Allah. Jadi kita walaupun sudah punya akal, sudah punya alam, yaitu adanya alam, ciptaan Allah untuk berpikir, ada kita pikirkan, dan terakhir tentunya semua ini adalah bantuan Allah. Tidak dapat dengan cuma semata-mata usaha kita. Maka tiap-tiap seseorang yang ingin mencapai sifat ma'rifah ini harus segera memikirkan akan sesuatu yang telah diperoleh panca indera yang 5, yaitu apa yang ia lihat dengan matanya, apa yang ia rasa dengan lidahnya, apa yang ia dengar dengan telinganya, apa yang ia cium dengan hidungnya, dan apa yang ia rasa dengan kulitnya. Saudara-saudaraku sekalian, insya Allah hasil pemikiran itu akan membawanya kepada satu keyakinan yang benar-benar kuat, tidak dapat diganggu lagi oleh siapapun juga. Maka hasil yang demikian baru diperoleh jika sistem pemikiran itu sesuai dengan cara yang sebenarnya. Cara memikirkan kita umpamakan sebagai berikut. Ada cara-cara berpikir yang sistematik. Kalau tidak sistematik, cobalah, itu namanya pemikiran kita. Contohnya bagaimana alam itu berubah-ubah. Tiap-tiap yang berubah itu baharu. Hasil atau natijah pemikiran alam itu baharu. Tiap-tiap yang baru memerlukan kepada yang menjadikan. Hasil pemikiran
hasil pemikiran, yaitu hasil pemikiran yang pertama tadi kan, alam itu berubah, tiap-tiap yang berubah itu baru. Hasil pemikiran atau natijah yang pertama itu alam itu baru. Sekarang contoh yang kedua, tiap-tiap yang baru memerlukan kepada yang menjadikan. Hasil pemikiran yang kedua ini, alam itu memerlukan kepada yang menjadikan. Hasil pemikiran yang ketiga, tidak ada yang menjadikannya kecuali Allah. Jadi itu natijahnya. Ini contoh-contoh cara berpikir yang sistematik. Sekarang kita lihat lagi yang lain, umpamanya telur ayam dari ayam, ayam itu dari telur, dan seterusnya. Buah kelapa dari batangnya, batangnya dari buah kelapa, dan seterusnya. Batang ubi dari batang, batang itu dari batang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kejadian yang terus-menerus tak berakhir ini akal tidak dapat menerima begitu saja. Akan tetapi harus ada akhirnya, yaitu tidak ada pencipta pertama kecuali Allah. Begitu. Sesuatu yang dapat diperoleh dengan panca indera yang 5 itu adalah alam, dalil. Mempergunakan jasa akal untuk memikirkan akan sesuatu itu baik asal kejadiannya ataupun bentuk dan sifat-sifatnya adalah nazar, memikirkan, dan hasil pemikiran yang diperolehnya disebut madlul, yang dimaksud. Jadi ada dalil, ada madlul. Sekali lagi yang dikatakan dalil ini, sesuatu yang dapat diperoleh dengan panca indera yang 5 itu adalah alam. Itu alam ini menjadi dalil. Mempergunakan jasa akal untuk memikirkan akan sesuatu itu, baik asal kejadiannya ataupun bentuk dan sifat-sifatnya adalah nazar, yaitu memikirkan. Dan hasil pemikiran yang diperolehnya disebut madlul, yang dimaksud. Seperti kita lihat debu, lalu kita rasakan apa rasanya dengan lidah kita, tentu manis. Itu disebut alam, dalil. Ya kan? Begitu disebut dalil. Sekarang kita pikirkan, mempergunakan jasa akal untuk itu. Apa sebab debu itu rasanya manis? Kenapa rotan, bambu yang sama-sama tumbuh berdampingan tidak manis? Kenapa lidah kita saja yang dapat merasa manis, sedangkan hidung atau telinga yang sama juga berlubang, bila dituangkan ke dalamnya tidak terasa manis? Maka usaha menggerakkan pikiran untuk memikirkan yang demikian itu disebut nazar atau memikirkan, sebagai syarat untuk menghasilkan maksud. Setelah akal mempergunakan semua daya yang ada, mengumpulkan semua keahlian yang sudah pernah dimilikinya. Jadi akal ini setelah akal mempergunakan semua daya yang ada, mengumpulkan semua keahlian yang sudah pernah dimilikinya. Rupanya tidak ia memperoleh jawaban yang positif, yang dapat menenteramkan hati, yang selalu haus jawaban yang positif. Jadi setelah akal mempergunakan semua daya yang ada, mengumpulkan semua jawaban yang positif, yang dapat meneramkan hati, yang selalu haus kepada keyakinan dan kepuasan, kecuali menyerah bulat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Itu akhirnya kita. Jadi kita ulangi lagi, setelah akal mempergunakan semua daya yang ada, mengumpulkan semua keahlian yang sudah pernah dimilikinya, rupanya tidak ia memperoleh jawaban yang positif, yang dapat menenteramkan hati, yang selalu haus kepada keyakinan dan kepuasan, kecuali menyerah bulat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Akhir kesudahan penyerahan akal ini, sampailah ia keyakinan yang kekal abadi, yaitu apa keyakinan? Tidak ada lain yang menjadikan tebu dan menciptakan rasa manis padanya, kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hasil inilah yang disebut madlul, maksud dari hasil pemikiran. Itu madlul. Madlul ini adalah maksud daripada hasil pemikiran. Manusia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya panca indera dan
hidupnya bertaburan di seluruh pelosok bumi ini, masing-masing bumi tempat kediamannya, mempunyai bentuk, kondisi, dan situasi, bagaimana kondisi dan situasi yang berlainan pula, maka tentu saja mereka dapat mempergunakan panca inderanya itu. Lalu dilanjutkan dengan pikiran yang wajar dan sistem yang sempurna. Tambah lagi dengan peralihan zaman yang demikian cepat, perjalanan dan penjelajahan manusia yang begitu jauh, dan pertumbuhan pikiran silih berganti demi mengikuti putaran zaman. Maka makin lama makin bertambah bingung, makin jauh untuk memberi arti yang sebenarnya atas kejadian yang berlaku di hadapan matanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami rasa alam semata yang terbuka lebar luas di hadapan manusia yang memiliki akal tidaklah sama seperti lintasan seekor nyamuk di hadapan matanya. Pastilah akal ingin bergerak untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dari gerakan alam itu, yang langsung di bawah pimpinan Allah yang Maha Agung. Bagaimanapun juga, akal akan menemui jalan buntu, melainkan mutlak menyerah kepada Tuhan yang Maha Luas ilmunya dan Maha Pencipta semesta alam yang rapi, lagi yang sangat indah. Akal adalah merupakan alat yang paling berkuasa untuk menjelaskan alam semesta ini dibanding dengan kekuasaan anggota-anggota lainnya. Jadi akal ini kalau kita anggap sebagai pusat, sebagai poros utama untuk mencapai suatu maksud yang logis. Akal adalah merupakan alat yang paling berkuasa untuk menjelaskan alam semesta ini dibanding dengan kuasaan anggota-anggota lainnya. Maka kalau akal menemui jalan buntu, kepada siapa lagi ia akan menyerahkan tugasnya? Inilah fungsi akal. Sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan akal pikiran, saya mengajak sejenak untuk memperhatikan alam kosmos, alam besar yang demikian indah, tersusun rapi, dan berjalan menurut jadwal yang telah ditentukan. Ini namanya sunatullah atau peraturan Allah. Bumi yang luas, langit yang tinggi, matahari yang memancarkan cahaya, bulan sabit, purnama yang dingin, lalu menghilang, bintang yang gemerlapan menghiasi langit di malam hari, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang belum pernah akal manusia membentuk dan membayangkan. Bagaimana bentuk dan sifatnya, apalagi untuk diorbitkan manusia ke dalamnya. Masih jauh dan memang jauh. Masih banyak dan masih luas lagi. Maha besar Allah dan Maha Kuasa. Berjuta-juta bintang dan planet yang berenang dan berlayar di angkasa raya, berpusing dan berkeliling, berputar dan berjalan mengelilingi matahari, yang masing-masing kecepatan atau kelambatannya sudah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta. Sehingga masing-masing bulan, bintang, dan planet itu tidak pernah bertabrakan satu dengan yang lainnya. Maha Agunglah yang menciptanya. Begitu kekuasaan Allah. Begitu besar kekuasaan Allah, kita perhatikan. Oleh karena itu, untuk mencapai ma'rifah, kita harus berpikir menggunakan akal, ya kan? Kalau tidak menggunakan akal, bagaimana kita mencapai ma'rifah? Ya, ada objek yang kita pikirkan seperti tadi. Allah itu pertolongan Allah. Jadi ada berapa hal tadi kita bilang tadi, cara-cara berpikir ini harus ada akal, alam, memikirkan bantuan Allah. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kepada ciptaan Allah, jangan berpikir zat Allah. Siapa yang mampu berpikir zat Allah? Zat Allah ini tidak ada manusia satupun yang bisa berpikir. Otak kita aja Allah yang ciptakan. Di alam ini diri kita Allah yang ciptakan. Jadi gunakan akal, arahkan akal kita untuk berpikir, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah.
Moga-moga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.